Selamat pagi, apa kabar teman-teman dan karyawan semuanya? Salam sehat selalu. Saya senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk sharing materi basic sistem operasional modul Kiln. Apa itu Kiln? Ada yang tahu? Oke, jadi di sini Kiln adalah ruang terisolasi termal atau sejenis oven yang menghasilkan suhu yang cukup untuk menyelesaikan beberapa proses seperti pengerasan, pengeringan, atau perubahan kimia. Kiln telah lama digunakan selama ribuan tahun untuk mengubah benda yang terbuat dari tanah liat menjadi gerabah, ubin, dan batu bata. Berbagai industri menggunakan rotary kiln untuk proses tersebut. Di sini ada dua fungsi kiln. Pertama, proses pembakaran dari green tile menjadi fire tile atau keramik. Ini ada di single firing. Kedua, proses pembakaran green tile menjadi biskuit tile dan proses pembakaran glass tile menjadi tile keramik ada di double firing. Di sini, zone kiln dibagi menjadi 6 bagian, terdiri dari pre-kiln, preheating, firing, rapid cooling, slow cooling, final cooling. Nah, untuk lebih detail akan kita bahas slide selanjutnya. Berikut adalah zone kiln dan temperatur yang direkomendasikan. Di sini terlihat pre-kiln mempunyai temperatur yang direkomendasikan 150 sampai 200 derajat Celcius. Lalu, preheating dan firing direkomendasikan 500 sampai 1000 derajat Celcius sampai dengan 1170 derajat Celcius. Rapid cooling atau fast cooling sampai dengan 600 derajat Celcius. Cooling atau cooling system dan final cooling disarankan temperatur berkisar 150 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kita lanjut ke pre-kiln. Pre-kiln merupakan pintu masuk dari area proses pembakaran tile di dalam kiln. Di area ini, kondisi water content tidak boleh lebih dari 1% di dalam berat tile. Di dalam zone pre-kiln tidak diperlukan burner dan gas untuk melakukan pemanasan. Panas hanya diperoleh dengan menarik udara panas dari firing melalui blower smoke air fan dan dialirkan melalui pipa di bawah dan di atas roller table. Temperatur dideteksi oleh termokouple tunggal yang dipasang di atas crown atau di atas dinding. Temperatur di area pre-kiln antara 150 sampai 200 derajat Celcius. Preheating merupakan zone yang sangat krusial dalam proses pembakaran keramik. Pada zone ini, pembentukan blister, bubble, dan hole terjadi. Apabila ada kegagalan dalam proses, akan menimbulkan defek atau cacat pada permukaan keramik. Temperatur pada area ini berkisar antara 500 sampai 1000 derajat Celcius. Tergantung dari susunan tipe produknya. Pada zone preheating terpasang sebuah block burner pada dinding kiln, baik di atas maupun di bawah roller. Untuk selanjutnya, firing. Firing zone merupakan puncak pemanasan tertinggi dari proses pembakaran keramik. Pada zone ini
temperatur antara 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Di zona ini banyak terjadi pembentukan karakteristik keramik, di antara pembentukan size atau ukuran keramik, flatness, kerataan keramik atau cembung, cekung, serta friction. Banner block terpasang di semua dinding kiln, baik di sisi bawah roller table maupun di sisi atas roller table. Temperatur dikontrol oleh thermocouple yang dipasang baik pada sisi samping, sisi atas modul. Thermocouple terhubung pada panel room untuk pengaturan temperatur yang telah ditentukan nilainya berdasarkan produk yang dibakar. Rapid cooling merupakan zone setelah firing. Di area ini temperatur dibuat drop dari maksimum level menjadi kira-kira 600 derajat Celcius. Keramik yang ada pada rapid cooling temperatur harus dipastikan masih di atas standar allotropic transformation of Scott, yaitu pada 573 derajat Celcius. Apabila temperatur di bawah, maka akan menyebabkan keramik menjadi crack atau cacat retak rambut. Kita lanjut slow cooling. Slow cooling merupakan zone setelah rapid cooling zone. Pada fase ini terjadi transformasi yang ekstrim terhadap bodi keramik. Transformasi beta Scott dan alpha Scott merupakan proses percepatan penyusutan bodi keramik, sehingga bisa menyebabkan pecah pada keramik. Untuk menghindari hal tersebut, proses penurunan temperatur pada zone slow cooling harus diatur sedemikian rupa, sehingga kekuatan tarik pendinginan dalam bodi keramik bisa menurun secara bertahap. Temperatur dalam zone ini sekitar antara 600 sampai 450 derajat Celcius. Final cooling merupakan akhir dari proses pembakaran keramik di dalam kiln. Pada fase ini, keramik sudah melewati masa kritikal dan sudah menjadi produk jadi yang siap di packaging. Dalam final cooling zone, penurunan temperatur diatur oleh blower cooling air fan untuk mengalirkan udara ke dalam ruang, dan blower hot air fan berfungsi untuk menarik panas keluar ruang. Udara dialirkan dan ditarik keluar melalui pipa-pipa yang dipasang melintang pada dinding kiri dan kanan kiln. Pipa-pipa ini terpasang di atas dan di bawah roller table kiln. Berikut ini adalah menunjukkan video tutorial kiln, bagaimana energi itu disalurkan dan bisa mengurangi 46% CO2 emission.
Demikianlah akhir dari sharing basic pengenalan Kiln. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat.